tidak ada yang tidak tepat ya. Jadi kalau dikembalikan kepada Allah, waktunya itu juga adalah ketika takdirnya terjadi, ya memang sudah waktunya. Ketika kita menikah, walaupun usia tua ya memang waktunya menikah tua. Ketika menikah usianya masih muda ya memang tepatnya waktunya untuk menikah itu adalah masih muda. Artinya ketika kita merenungi takdir dikembalikan kepada Allah, ya semuanya nggak ada yang salah. Artinya apa? Ya, kesalahan itu sendiri sebetulnya adalah kepada dirimu. Jadi ketika kita tanpa ruang dan waktu, ya akhirnya dikembalikan yang punya waktu itu ya Allah sendiri. Kapan turunnya takdir itu tadi? Ya Allah sendiri yang menentukan. Dan apa yang ditentukan Allah itu semuanya tepat ya. Tidak ada yang dinamakan tidak tepat. Jadi ketika kita merenungi bahwa semuanya itu adalah ketetapannya Allah, semuanya itu adalah sesuatu yang terbaik untukmu ya. Tentunya kita tidak akan pernah mengeluh ya. Kita tidak cemas. Tidak ada yang dinamakan takdir pada tempat yang salah. Walaupun takdir itu menurutmu salah, kesalahan, ya memang kamu harus menerima kesalahan. Untuk apa? Ya untuk menemukan kebenaran. Makanya ketika kesalahan itu terjadi, maka kebenaran akan nampak. Jadi mustahil ya sesuatu yang diawali benar itu tanpa salah kan. Ya ini namanya proses ya, proses atau sistem yang berlaku ya, biar kita itu mengerti salah dan benar ya. Ya, semua nabi mengalami salah dan benar. Nabi Muhammad ya pernah mengalami salah, bermuka masam ya di surat Abasa wa Tawalla. Ya. Nabi Muhammad ya juga pernah salah, lalai dengan dirinya sampai beliau kena sihir, kena racun. Nah ini sebetulnya menunjukkan bahwa Nabi pun ya bisa salah dan juga bisa benar. Apalagi kita kan, al-insanun mahalul kotok ya, manusia itu tempatnya salah. Tapi salah itu bukan sesuatu aib. Salah itu jadikanlah hikmah. Nah, hikmah-hikmah tersebut membuat kita mengerti tentang kebenaran itu. Jadi salah dan benar itu utuh ya, satu kesatuan. Bukan sesuatu yang terpisah. Ya. Inna ma'al usri yusro. Nah itu dalilnya. Inna sesungguhnya ma ya. Ma itu bersama ya, sesungguhnya Allah menurunkan bersama. Yang dinamakan usri, al-usri, kesulitan dan juga kemudahan. Itu bersamaan. Maksudnya utuh satu paket. Dia tidak terpisah. Makanya ketika kamu menerima kebaikan ya, ketika kamu menerima kebahagiaan, ketika kamu menerima istilahnya kemuliaan ya,
ya kamu harus waspada. Ya. Di dalam kebahagiaan itu juga ada kesedihan, ya, ada kesedihan. Artinya di balik kamu berbahagia, ya, ada di sekitarmu yang tidak bahagia. Nah, intinya kita disuruh peduli. Itulah makanya hablum minan nas itu, hubungan antar manusia itu kita disuruh peduli, ya. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, ya. Tidak bisa hidup sendiri. Kamu punya uang banyak tapi kamu tidak peduli, gitu. Kamu juga nanti walaupun kamu uang banyak tapi kamu nggak peduli, ya ujung-ujungnya kamu nggak dipedulikan orang, ya. Biar nanti kalau meninggal biar berjalan sendiri di kuburan, nah kan gitu ya. Sampai orang berdoa begitu, saking tidak pedulinya dirimu kepada sekitar. Nah, makna nas itu adalah bermanfaat untuk orang lain, ya, saling terhubung. Nah, itu makna daripada nas. Nah, hablum minal alam itu ya terhubung kepada dirimu, tubuhmu, yang sekaligus menjadi alam, sekaligus menjadi ilmu, ya. Jadi hablum minal alam itu terhubung kepada ilmunya Allah, ya. Tubuhmu ini ilmu, ya. Bisa disebut alam juga ilmu. Maka saya cenderung kalau ada kata-kata nafs, diri itu adalah alam dan ilmu. Man arafan nafs, barang siapa yang mengenal nafs, nafs itu ya mengenal alam dan ilmu, ya. Dirinya sudah menjadi alam dan ilmu. Fakot arafa rabbah. Nah, di sini makanya hablum minal alam itu penting. Mengenal diri ya mengenal alam. Dirimu sudah menjadi alam. Nas itu kan perbuatannya, ya. Hablum minan nas, perbuatan antar manusianya, kemanusiaannya. Ya, karena kita kodratnya tidak bisa hidup sendiri, harus saling membantu, ya. Kamu di hutan pun ya nggak bisa hidup sendiri, ya. Minimal ada 2 orang, 3 orang, ya. Atau minimal kamu harus ada hewan pendamping, kan gitu, ya. Harus punya mungkin pendampingnya burung atau pendampingnya harimau, kan, ya. Atau pendampingnya kuda. Nah, punya hewan pendamping yang sama-sama punya nyawa. Apakah kamu bisa hidup sendiri? Ya buktikan aja. Buktikan aja. Kamu ke hutan, ya, bawa duniamu, ya, bawa uang, namanya kamu punya uang 500 juta, kamu bawa semua ke hutan. Nah, ketika masuk hutan, apakah berfungsi uang? Tidak berfungsi, ya. Apakah di dalam hutan ada pasar? Kan tidak, ya. Apakah di hutan ada mie instan? Ya nggak ada, gitu. Ketika kamu bawa mie instan, ya berumur, ya. Ketika kamu di situ dimasak terus ya habis, ya akhirnya kembali kepada hukum alam. Nah, ini namanya hukum alam, ya. Makanya mengenal diri itu mengenal alam, ya, kembali kepada hukum alam. Nah, kalau dirimu itu cuma butuhnya 2, yaitu dinamakan segar dan bugar. Maka segar itu butuhnya ya bukan rasa, ya. Ya, yang penting sudah minum, ya, sudah makan apa adanya, gitu. Tidak lagi ditunjang oleh selera. Mau selera apa wong di hutan, ya. Yang ditemukan buah mangga ya makan mangga, ya. Yang ditemukan ya, buah kedondong ya makan kedondong, buah pepaya ya makan pepaya. Apa aja yang ada ditemui dimakan. Bugar itu adalah kebanyakan kalau kamu hidup sendiri, nah itu kebugaran itu tercukupi, gitu, ya.
Ya, kadang kita membuang waktu percuma untuk waktu rehat kita ya dengan begadang ya. Tapi kalau kamu sendiri hidup teratur ya, maka orang-orang dulu itu hidupnya teratur. Habis sisa itu sudah tidur, nggak ada lampu menyala. Ya, tapi sebelum subuh udah bangun jam 3, sudah berkegiatan gitu. Dan itu tiap hari begitu. Maka orangnya hidupnya sehat, ya. Hidupnya sehat. Nah, beda dengan orang sekarang ya, dibalik ya. Malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Jadi kalau siang dia tidur, ya, tidur malamnya di siang hari ya. Karena waktu malamnya dibikin siang ya, dibikin kesibukan. Nah, disinilah makanya hal-hal yang berubah itu sebetulnya bukan keadaan itu yang mengubahnya. Dirimu itu yang mengubahnya. Keadaan itu seperti dulu aja. Pagi, siang, sore, malam itu tetap ada. Ya seperti dulu. Bagaimana kamu menyikapi waktu-waktu itu ya, pagi, siang, sore, malam itu, nah, supaya menjadi selaras, supaya menjadi sesuatu yang dinamakan hidup apa adanya. Makanya orang desa itu kan hidup apa adanya, ya, nggak neko-neko. Makanya kalau saya lihat dulu rumah-rumah di desa itu ya, semuanya hampir sama ya. Biasanya meniru rumahnya petinggi ya, petinggi itu kayak kepala desa ya, kami tua. Modelnya kayak apa? Semuanya niru ya. Jadi rumah itu seragam. Ya. Apalagi pagernya ya, pagernya pasti seragam orang-orang desa. Pager yang tanpa pintu. Ya. Nah, disinilah makanya sederhana itu syarat mutlak orang berspiritual ya. Nah, belajar hakikat marifat itu adalah sederhana. Sederhana itu dalam arti bukan menolak dualitas. Dualitas itu tetap terjadi, nggak bisa ditolak. Tapi ketika kamu hidup sederhana, dualitasnya menjadi sederhana ya, menjadi lembut juga. Nah, tidak menjadi dualitas yang menguasai dirimu. Ya, tidak menjadi dualitas yang harus pemenuhan global kan. Ada HP sudah keluaran 4G, 6G kita harus pakai dia, nggak harus ya. Tapi saya masih 4G, nggak harus. Ketika masih bisa dipakai bermanfaat ya dipakai. Ketika kita menolak tuntutan-tuntutan tadi, itu yang dinamakan sederhana. Nah, syarat orang berhakikat itu menyederhanakan dirinya. Nah, ketika kamu punya lebih, ya berbagi, itu aja. Hidupmu tetap sederhana. Ketika kamu punya lebih, berbagi. Ketika kamu punya lebih, ingat hablum minannasnya. Lebih ini dalam arti bukan hanya materi. Ketika saya punya ilmu lebih, ya ingat hablum minannasnya ya. Masuk komal, berbagi. Ketika kita punya harta lebih, ya jalan. Cari di mana orang-orang yang belum makan. Di sini makanya jangan pernah menyesal ketika mengeluarkan apapun. Napas ini loh ya, dia tidak pernah menghitung ya. Padahal napas ini kalau masih di depan di sini disebut udara ya, disebut udara atau angin ya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam tubuhmu bukan lagi angin atau udara ya, tapi dinamakan nafas ya. Nafas atau dinamakan oksigen ya, atau hawa murni ya. Nafas atau hawa murni. Nah, sesuatu yang masuk tadi yang asalnya angin biasa menjadi hawa murni, siapa yang memproses? Ya, tentunya piranti yang ada di dalam tubuhmu. Siapa yang membuat piranti itu? Ya Allah. Ya.
Napas itu tidak pernah mengeluh ya. Kamu hisap terus nggak ada habis ya. Udara ini kamu hirup terus nggak ada habis. Begitu juga kamu buang sampah ya nggak kotor-kotor. Ya. Itulah adilnya Allah. Apa yang kamu keluarkan dihirup lagi oleh tumbuhan ya. Apa yang nggak kamu pakai dipakai oleh tumbuhan ya. Apa yang nggak dipakai oleh tumbuhan kayak O2, oksigen dipakai oleh manusia. Nah, pertukaran ini yang terus menerus ya, dinamakan, kita diperkenalkan dengan sesuatu ilmu yang dinamakan bermanfaat ya. Tidak ada mubazir ya. Ya, kalau mau pakai ilmu yang bermanfaat tidak ada mubazir ya tirulah pohon tumbuhan itu. Apa yang mubazir dari dirinya? Tidak ada. Ketika dia mati ya pohonnya jadi kayu bakar dan dia tidak pernah mengotori semesta ya. Tidak pernah buang air, buang kotoran. Justru kotorannya tumbuhan itu dipakai kayak apa? Kayak getah ya. Dibikin karet, getah dibikin obat ya. Jamur-jamurnya ya dibikin obat yang nempel-nempel ya. Penalunya dibikin obat. Semuanya berfungsi. Nah, dirimu masih membuang kotoran ya. Dirimu masih mengotori alam ya. Orang-orang dulu itu ya, masih ingat namanya jumbleng ya. Jadi WC-nya itu pindah-pindah. Kalau itu sudah penuh dikubur, dijadikan kompos, pupuk ya, gali lagi ya. Kalau sudah penuh begitu. Jadi orang dulu itu harus punya kebun belakang itu luas ya. Kebun belakang luas ya, ditanamin ya bermanfaat. Maka tanah itu tidak hanya suci ya, tapi tanah bisa mendaur ulang ya, membunuh racun. Makanya kita membelas najis itu harus pakai tanah. Tanah itu bisa membunuh racun juga. Cuci piring dulu itu pakai tanah, karena bisa membunuh bakteri, racun. Nah, disinilah makanya kita itu kan sebetulnya kelebihannya apa sih? Ya, hanya berpikir aja. Coba manusia nggak bisa berpikir itu nggak ada yang disebut ahsani takwim. Disebut ahsani takwim karena diberi akal supaya bisa berpikir oleh Allah, diberi rasa supaya bisa menyatakan. Berpikir itu kan juga melalui rasa juga, supaya merasakan sesuatu yang tidak terlihat. Nah itu diberi rasa, merasakan angin ya, merasakan bahagia, merasakan kesedihan. Itulah ya, makanya jangan sombong, jangan takabur. Kita itu kelebihannya cuman hawayanu natik ya, hewan yang berpikir. Natik ya, kelebihannya di natik. Kelebihannya bisa berpikir itu aja. Kalau kamu sama-sama nggak bisa berpikir ya lebih mulia tumbuhan, lebih mulia tumbuhan, lebih mulia pohon. Pohon itu kalau berbuah dipetik sana sini ya, kadang dilempari ya, dia diem aja. Coba kamu punya harta ya, diambil ya, kamu pasti marah kan. Itu tumbuhan itu ikhlas ya. Meskipun dia dimatikan ya, pohonnya ditebang, dia tetap ikhlas. Nah, sinilah ya. Makanya kita ini jangan takabur, jangan sombong. Apa yang kamu sombongkan gitu ya. Kita ini aibnya itu masih ditutupi oleh Tuhan.
Coba aib kita itu ditunjukkan oleh Tuhan. Tentunya kamu malu bertemu dengan orang lain. Ya lanjut dulu Cak Man. Mau minum dulu, batuk. Iya Pak, terima kasih. Bilangnya kan saya itu menyebut itu kelepasan. Ketika sudah masuk ke ranah hakikat yang menjadi yang terberat itu ya kelepasan itu tadi. Hidup sesederhana mungkin. Tujuannya agar dunia ini lebih sederhana untuk dipahami, untuk dihayati, untuk dijalani. Jadi nggak rumit. Semakin banyak urusan dunia itu akan menjadi penghalang pada makna hakikat tadi. Karena ada kerumitan di situ yang mempengaruhi pola pikir secara akal, yang mempengaruhi keadaan kolbu ya. Jadi banyaklah cerita. Kalau kita lihat ya Rasulullah kenapa sih kok mementingkan sahabatnya dan orang lain lah bahasanya. Ya karena ingin menyederhanakan apa yang ada di dalam kehidupan ini. Tujuannya cuma itu. Sudah tahu akhir dari sebuah cerita, akhir dari perjalanan hidup adalah meninggalkan alam fana ini. Maka yang membuat urusan fana ini lebih berat karena ada unsur duniawi tadi yang melekat kepada diri dengan tendensi ataupun alasan apapun. Itu kan hakikatnya mau tidak mau harus dilakukan pada akhirnya. Ini ada sebuah cerita seorang orang tua ya, anaknya itu 5. Jadi orang sukses semua anaknya. Dan jadi dosen, direktur, dokter, orang sukses ada pemimpin gitu. Beliau itu memilih tinggal di sebuah kantin. Kantin itu buat tidur, dia buat jualan. Padahal rumahnya gede. Kalau dia pergi ke Gresik, rumahnya gede, tapi nggak pernah ditinggalin, dikasihkan ke anaknya yang perempuan. Saya bertanya-tanya, Bu, kenapa Bu sampean itu kok memilih hidup seperti ini? Kan enak di rumah tidur nyaman, nggak usah jualan, sampean sudah tua. Kata beliau begini, kehidupan ini mau nggak mau kalau kita merasain nanti berat menggalinya. Dia mengatakan itu. Jadi kalau dia takutnya gini, kalau dia keenakan nanti kerasan di dunia. Ketika disuruh ninggalin dunia berat, sakit rasanya. Alasannya itu. Saya mikir juga orang ini aneh ya dulu, saya mikirnya gitu. Dan ternyata setelah saya belajar Maka dipanggil waskita. Masih unyu-unyu, kata Emal masih unyu-unyu. Apa Husna? Tak sumpahin dirimu cepat kaya dah. Amin. Mas kita kudu akan itu HP-mu disambar halilintar petir emang. Iya beneran dari kalau disambar petir terus karena kamu ini nggak ada dia ke situ hujannya. Hujan itu aku doakan. Nggak ada tuh cari-cari. Iya. Tuh udah deketan tuh dicium-ciumin tuh. Perpelukan. Ini diomongin apa gitu ya? Kayak nggak ada vibrasi ya, nggak terkena pada diriku. Ya aku males dengerin. Makanya saya itu sering ingin mendengarkan sesuatu yang bisa disinggung gitu, yang bisa menyinggung saya. Oh berarti abang suka tuh Husna. Apalagi sekelas saya Cak Man.
kalau tersinggung-singgung itu saya suka malah. Ya rupanya disinggung-singgung. Enggak, sayanya mencari itu, tapi saya nggak nemu. Centil-centil, cebet-cebet. Apa butuh sensasi Husna? Hari yang Selama ini di komalnya Bunda Nevi ya Husna aja ini yang bilang nyindir, tersinggung. Nggak dijawab. Aku nggak akan dijawab katanya. dia akan dengan ngomong-ngomong tadi Cakman lagi kebun binatang. Waktu itu aku pernah Cakman. Jadi aku lagi duduk makan rujak, ada kebuk. Ada itu tergantung makomnya, ada sampai beberapa jam, beberapa hari, beberapa minggu. Itu kesadarannya sudah diambil alih sama Allah, ditarik sama Allah, diambil. Jadi dia nggak bisa mengendalikan, nggak bisa mengendalikan lagi. Apakah itu bisa disembuhkan? Ya tergantung kasusnya ya. Kalau kasus seperti manusia itu sendiri itu, kalau dibilang nggak disembuhkan, gimana orang yang sudah bicara ke dokter ya, dokter pun sudah tidak lagi tidak bisa bilang apa-apa. Ya terlalu. Karena dibilang gila itu dokternya itu dinasehati kena. Orang yang denger itu lo nggak paham yang dia omong sama dokter. Tapi dokternya kena. Seperti contohnya Husna ya, ada orang ngomong nyindir nih, dokternya kena kayak gitu. Ya habis lah. Ini nggak gila kata dokternya. Berarti ada sesuatu unsur yang membuat dia itu jadi seperti itu. Jadi konslet. Iya, bahasanya kayak gitu. Ya, ini tidak kena hukum. Di orang-orang yang dikatakan gila itu kesadarannya sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Artinya yang kena ini di akal pikiran tadi, yang nggak bisa dikendalikan sehingga kolbunya ini liar dia. Ini bahasanya yang palingan itu hatinya sangat peka. Ya kalau kebiasaannya orangnya itu nggak paham dengan agama, gilanya itu bisa menyakiti dirinya sendiri kayak orang kesurupan. Tapi kalau dia paham agama, gilanya itu lebih lebih baik gitu, nggak terlalu liar, nggak kosong, ada isinya. Perbuatan seperti wansian itu bisa dinalar, itu jadi isyarat bagi orang-orang yang kasar. Apa yang dilakukan orang-orang seperti itu bisa dipahami. Misalnya lagi bakar, itu masuk ranah hakikat. Itu kalau melihat perilakunya ketika merokok itu bisa dihitung 33 mati rokok. Kita menghitung 1, 2, 3 sampai 33 angka dia buang. Ini seperti orang wiritan gitu. Nah, terus cara pandangnya dia itu melihat orang itu nggak pakai ngomong, kadang itu kayak ngomong dia. Banyak teman-teman yang didekatkan sama beliau dekat itu ya, seperti dialog. Orang yang didekatnya itu bingung kan ketika cerita. Wasian itu tadi ngomong apa kamu dengar? Nggak ngomong apa-apa, saya bilang gitu. Dia tadi nasihatin saya masih ingat nasihat. Kok aneh, saya bilang gitu. Bener tak? Perasaanmu aja enggak bener kan? Artinya dia itu sudah bisa membaca apa yang ada di hati itu tadi. Kalau niatnya orangnya ketemu beliau itu niatnya nggak baik, itu dia mandang itu kayak sorot matanya itu kayak marah gitu. Orang takut, dia takut. Kemudian nggak ngapa-ngapain kok takut ya. Kenapa? Katanya orang-orang yang dekat itu tadi paling niatnya nggak baik, atau bisa jadi ngetes, ingin nggak percaya dan sebagainya. Maka sorot matanya seperti orang mau makan manusia gitu, dilihat gitu sampai orangnya takut.
Tapi kalau orangnya baik itu dia cuek. Nah itu banyak ya orang-orang seperti itu. Seperti itu juga Darsono tadi teman saya itu. Saya tuh nggak punya niat apa-apa sama dia aja. Dia sewenang. Lagi kalau dia pas marah, kan pernah ya digoda sama anak kecil-kecil dikasih kotoran. Marah dia. Orang gila kok bisa marah ya. Saya datangnya saya yang nggak ngomong. Tapi maksudnya yang mau saya kasih rokok. Dia ngerti. Dia paham kayak tangannya gitu. Mau kayak ngerti kalau saya mau kasih rokok. Padahal saya nggak ngomong kan, saya sembunyikan. Jadi dia datang itu kayak dia marah karena teralihkan tadi ngomong anak-anak. Anak-anak tinggal saya kasih, jangan digoda itu. Kalau marah kamu dipukul beneran. Jadi kelihatannya jinak itu kalau sudah marah itu ngeri. Sekarang udah almarhum. Ekstrimnya di ranah hakikat itu kalau kita nggak punya wasilah bahasanya kan seperti syariat atau itu sendiri, nanti efek sampingnya seperti itu. Jadi nggak gampang juga masuk ke ranah hakikat kalau belum benar-benar siap. Tapi kalau memang wadahnya siap itu dalam arti dari turunan bisa, memang dari mbahnya dulu juga orang pelaku itu mempengaruhi kondisi seseorang sampai tahap keyakinan seperti itu. Ya ada orang kakek ya, masa mudanya itu belajar agama itu benar-benar ilmunya laku. Itu nggak kena anaknya, karena anaknya pengusaha. Ternyata cucunya masih kena gitu kan. Karena doa orang tua itu tadi masih sambung. Itu secara orang Jawa bilangnya itu mitis, ilmunya itu nyambung ke anak turunannya. Itu kelebihan dari kajian hakikat itu. Zaman berdoa aja aman. Iya teman-teman, semoga apa yang sudah disampaikan Kak Emma biar menambah berkah manfaat. Amin. Bisa menemani kita kan hari-hari sebelum acara ini kita akhiri, biar menambah berkah dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonir Maaf lahir batin ya. Amin. Jangan ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi wasallam. Sholatan tunjina biha min Itu Golda indaka al-darajat wa tuballigana dan ila khairati hayati wa faqana. Allahumma inna dari doa wal jannah wa na'udzubika min syarri wal afiyatan wal afiyatan fil ilmina wa barakatan wa taubatan qabla maut wa maghfiratan ba'da Allahumma alina bisarat maut wa najatana la fadilisa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan ya rabbal alamin atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadin nabiyina wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afwan minkum semuanya, terima kasih. Terima kasih Jakman, berkah selalu Jakman. Mudah sukses selalu anak-anak Jakman.